Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Lailatul Rahmi dengan saya sendiri, Yulnaidi Musa, Sarif Kurniadi, Zikra Ar-Rahman, Samsul Amar, dan Wahyu Putra Ramadan. Baiklah, kepada Yulnaidi Musa membacakan bab pertama. Oke, bab 1, isu lingkungan terkini, lokal, nasional, global adalah masalah masalah lingkungan hidup dan penyebabnya adalah masalah lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia beserta penyebabnya. Jika berbagai permasalahan lingkungan ini tidak dicari solusi, maka keberlanjutan kehidupan manusia di bumi akan mengkhawatirkan. 2. Permasalahan lingkungan hidup dan penyebab yang kita hadapi saat ini yaitu polusi. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi dan pencemaran lingkungan hidup. Polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Populasi planet ini mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan karena menghadapi kekurangan sumber daya seperti air, bahan bakar, dan makanan. Ledakan populasi di negara-negara maju dan berkembang yang terus menyebabkan semakin langkanya sumber daya. Penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan seperti di Kali Ciliwung, di Jakarta, atau kota-kota di Indonesia. Kepunahan keanekaragaman hayati. Aktivitas perburuan satwa yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan protein manusia, seperti perburuan telur penyu atau kura-kura Indonesia menyebabkan kura-kura sungai punah. Deforestasi atau pengundulan hutan. Pembukaan hutan untuk pengembangan sektor perkebunan, terutama sawit, menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi. Lanjut. Baiklah, sudah cukup. Kepada Zikra Ar-Rahman melanjutkan bab kedua. Bab kedua, penjelasan global warming. 1. Pengertian. Pemanasan global warming juga disebut darurat iklim atau krisis iklim. Adalah suatu proses meningkatnya rata-rata suhu atmosfer, laut, darat, bumi. Perbandingan suhu permukaan rata-rata periode 2011 sampai 2001 dengan suhu rata-rata dari 1956 sampai 1976, suhu rata-rata pada global pada permukaan bumi telah meningkat 1,2 derajat Celcius. Sejak garis dasar pra-industri 1850 sampai 1900. Panel antara pemerintahan tentang perubahan iklim IPCC menyimpulkan bahwa dengan tegas pengaruh manusia telah memanaskan atmosfer, laut, dan tanah, dan perubahan yang meluas dan cepat pada atmosfer, laut, kriosfer, dan biosfer sedang terjadi. Dua, penyebab.
Pemaksaan radiasi, radiactive forcing, dari beberapa senyawa kimia yang berkontribusi pada meningkatnya suhu rata di dunia menurut laporan penilaian ke-6 IPCC. 3. Efek rumah kaca. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghantam bumi. 4. Efek umpan balik. Anasir penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkan, sebagai contoh pada penguapan air. Sudah cukup. Bisa dilanjutkan, Samsul Amar. Bab 3. Deposisi asam. 1. Pendahuluan. Atmosfer memakai media oksidasi yang sangat potensial. Polutan-polutan asam yang tereliminasi ke atmosfer dapat mengalami reaksi oksida. Misalnya SO2 dan NO akan terindasi menjadi sulfa nitrat dalam fasa gas dan fasa cair. Beberapa senyawa asam dapat dihasilkan selama terjadinya oksidasi senyawa organik yang diemisikan ke atmosfer. Senyawa asam dan fasa gas antara lain HNO, CH1, CH2OH, dan CH2COOH. Sedangkan yang berupa aerosol adalah sulfa, nitrat, klorida, asam-asam organik, dan ada pula yang berupa fasa cair. Pluta asam dihilangkan dari atmosfer melalui deposisi basah dan deposisi kering. Hal ini dikenal dengan nama deposisi asam penghilang pluta asam melalui hujan dengan istilah hujan asam. Dengan kata lain, deposisi asam terdiri dari hujan asam, deposisi kering, uap asam, dan partikel-partikel asam, serta pembersihan basah, kabut asam, awan intersepsi. Baiklah, 3. cukup. Pada Saudara Wahyu Putra Ramadan melanjutkan. 3. Deposisi terhadap lingkungan kehidupan manusia. Deposisi asam memiliki bermacam-macam dampak terhadap manusia. Antara lain berikut. 1. Asam merupakan air, laut, sungai, dan lain, sedangkan kemasan daerah akan dan teman. 3. Kerabanan manusia. 4. Berbagai bentuk pencemaran. Yang keempat, penanggulangan.
Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3. Yaitu pencemaran air, Ulang aja lah, ulang. Kenapa sih ini? Aduh, gimana ya Wahyu? Sinyal dia tadi hilang. Ulang dari awal Wahyu baca aja, jadi pas videonya di lagi. Ah ya, di-cut aja nanti. Bab ampik saya. Bab 4 lagi. Ah, oke. langsung saja. Ah, bab 4 Wahyu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ah, tuh. Tadi hilang sinyal dia. Dah, Kan yuk bab silakan yuk. 4 penanggulangan itu. Baik, ayo. Bab 4. Berbagai bentuk pencemaran. 1. Jenis pencemaran. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. 2. Tingkatan pencemaran menurut Badan Kesehatan Dunia. Pencemaran yang terjadi di lingkungan terbagi menjadi 4 tingkatan, antara lain. Tingkatan pertama. Pada tingkatan ini, pencemaran tidak menyebabkan kerugian. B. Tingkatan kedua. Pada tingkatan ini, pencemaran mulai mengganggu komponen ekosistem dan menimbulkan iritasi pada manusia. C. Tingkatan ketiga. Pada tingkatan ini, pencemaran mulai menimbulkan reaksi fatal pada tubuh dan penyakit kronis. D. Tingkatan keempat. Pada tingkatan ini, pencemaran sudah terlalu parah dan dapat menimbulkan kematian pada makhluk hidup karena kadar polutan yang sangat tinggi. Bab 5. Penutup. Masalah 1. Masalah lingkungan hidup dan penyebabnya. Masalah lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia beserta penyebabnya. Jika berbagai permasalahan lingkungan ini tidak dicari solusi, maka keberlanjutan kehidupan manusia di bumi akan mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan alam menjadi sumber pemenuhan segala kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia udara, air, makanan, obatan, estetika, dan lainnya. Kerusakan alam berarti sama dengan daya dukung kehidupan manusia. 2. Penjelasan global warming. Pemanasan global warming juga disebut darurat iklim atau krisis iklim, adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. 3. Atmosfer. Memakai media oksidasi yang sangat potensial polutan asam
teremisi ke atmosfer dapat mengalami reaksi oksidasi. Misalnya SO2 NO. Akai teroksidasi menjadi sulfat dan nitrat dalam fase gas dan fase cair. Beberapa senyawa asam organik dapat dihasilkan selama terjadinya oksidasi senyawa organik yang diemisikan ke atmosfer. Senyawa asam dalam fase gas antara lain ANO, HC1, HCOOH, dan CHCOOH, sedangkan yang berasal dari adalah sulfat, nitrat, klorida, asam organik, dan ada pula berupa fasa cair. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Kalau ada kata-kata atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi lagi terekam tuh Bang. Bang Zik. Bang Zik. Ya kan? Aku mau keluar lagi. Bentar, tunggu dulu. Bang Zik,